إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam pembahasan sujud syukur. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan apa itu sujud syukur, ya, dan juga sebab-sebabnya. Bahasanya sujud syukur sudah kita sampaikan sama dengan sujud tilawah dari sisi dia ada niatnya, ada takbirnya, ada salamnya, ya. Jadi rukun-rukunnya seperti itu. Jadi nanti takbiratul ihram, wajib takbiratul ihram, dan sunnah kemudian takbir untuk menuju sujud turun, dan sunnah takbir untuk bangkit dari sujud. Kemudian salam keluar dari sujud syukur. Kemudian kita lanjutkan. Musannif mengatakan tadi sebab sujud syukur sudah kita sebutkan sebagaimana di matan, mendapatkan kenikmatan, yang kedua tertolaknya mara bahaya, yang ketiga melihat orang fasik, ya. Wa yudhiruha lil mutadzahiri, ya. Musannif mengatakan wa yudhiruha lil mutadzahir au mubtalan fayusiruha, ya. Wa yudhiruha lil mutadzahir, maksudnya adalah disunahkan ketika sujud syukur ini ditampakkan, ketika kita melakukan sujud syukur, ya, ditampakkan kepada lil mutadzahir, kepada orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, ya. Ya. Jadi ini hukumnya sunnah, ya, di mustahab, mustahab. Maka disunahkan yustahabu izharu menampakkan sujudi asyukur kepada siapa? Lil mutadzahir, bagi atau di hadapan orang yang berlaku apa? Maksiat secara apa? Terang-terangan. Mutadzahir bi maksiatihi, ya. Bima orang yang melakukan kefasikan, maksiat terang-terangan, kita lihat, maka disunahkan bagi kita untuk kita sujud syukur diperlihatkan pada orang yang berlaku maksiat tadi, walau sohirotan, ya. Walau sohirotan, meskipun dosa kecil, ilam yakhaf mafsadah, dengan catatan ilam yakhaf mafsadah, jika tidak khawatir ada mafsadah, terkena mara bahaya. Kenapa? Ya harapannya dia bertobat. Jadi ketika kita melihat orang lain berbuat maksiat, dia terang-terangan di hadapan kita, maka sunnah bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk sujud syukur, sehingga dia ketika melihat akan terasa atau merasa bahwasanya perbuatannya perbuatan yang jelek, perbuatan buruk, ya, perbuatan kotor, sehingga dia
bertobat. Ya, jadi kita sujud syukur, kita bersyukur, kita terhindar dari perbuatan kemaksiatan, kita terhindar dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Di Busra Al-Karim bahkan disebutkan meskipun ya dosanya dosa apa? Kecil. Syaratnya kita sujud di hadapan orang bermaksiat terang-terangan tadi, syaratnya kita tidak khawatir terkena mafsadat. Kalau kita khawatir nanti kita sujud dia tersinggung kemudian kita terkena mara bahaya, ya, kita dicelakai, dipukuli dan seterusnya, ya kita tidak terang-terangan sujudnya, ya, jangan ditampakkan. Ya, tapi kalau kita tidak khawatir, ya, maka disunahkan ditampakkan. Ya, agar apa? Ya, agar dia taubat. Ya, dengan harapan dia dapat petunjuk tobat. Kalau khawatir terkena dampaknya, kita khawatir ya kita sujudnya secara sembunyi-sembunyi. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu au mubtalan auli ruyati mubtalan fayusiruha nadban. Nah, mubtalan ini dia terkena ini ya, musibah dunia, badannya, akalnya. Ini misalnya orangnya sakit. Ya, ada orang yang terkena sakit, dia cacat atau dia sakit berat seperti itu. Kita itu ada lihat orang yang terkena musibah dunia berupa badannya, dia sakit atau cacat misalnya, atau akalnya, maka disunahkan kita untuk sujud syukur. Kenapa? Kita bersyukur kita diberi badan yang sehat, kita diberi anggota badan yang normal, ya, tidak cacat, maka bersyukur dengan cara sujud syukur. Nah, kalau sebabnya adalah melihat orang yang terkena musibah badan atau akal, maka sujud syukurnya jangan ditampakkan, tapi disembunyikan. Ya, disembunyikan. Sunahnya seperti itu. Ya. Kenapa? Kalau ditampakkannya nanti akan tersinggung. Dia akan merasa sedih atau mungkin bisa menimbulkan rasa kecewaan, padahal dia sendiri ya tidak menginginkan itu, tidak menginginkan sakit, tidak menginginkan mempunyai badan yang cacat, karena semua kehendak Allah dan semua ada hikmahnya, ya. Sehingga kalau ditampakkan justru dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik dari sisi orang yang terkena musibah tersebut. Ya. Jadi dia disembunyikan agar tidak menyebabkan orang tersebut bersedih, ya, patah hati dan seterusnya. Kemudian di Busra Al-Karim ada faedah lauha shola muqtadi sujud qabla an yusolliya tahiyah, maka dia sajadah summa sholat at-tahiyah li'annahu yafutu biha wala aksu. Jadi dia belum sholat tahiyatul masjid, ya, belum sholat tahiyatul masjid mendapatkan ada sebab sujud syukur, ya. Misalnya dapat kabar anaknya lulus ujian atau dia kemudian istrinya melahirkan misalnya, maka dia bagaimana ini, mau sholat tahiyatul masjid dulu apa sujud syukur dulu? Maka di Busra Al-Karim disebutkan dia sujud dulu baru sholat tahiyatul masjid, karena nanti sujud syukur ini dengan panjangnya waktu ini terluput, tidak cocok nanti sujud, ya, sujud syukur. Sedangkan tahiyatul masjid masih bisa tahiyatul masjid dengan diselingi sujud syukur masih bisa, setelah itu tahiyatul masjid. Ini
penjelasan yang ada di Busra Al-Karim. Nah, kemudian beliau mengatakan jika ingin mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, maka disebutkan di sini lebih ke sujud saja. Ya, kita bacakan di Busra Al-Karim, walau hasala muqtadi sujud qabla an yusolli tahiyat sajada summa sholat tahiyah li'annahu yafutu biha wal aksu. Fa in arada al-iktisar ala ahdima fa sujudu tilawah afdal minat tahiyah wa ya afdal min sujudi syukur. Nah, kalau kita lihat konteksnya ini kepada sujud tilawah ya. Ini pembahasan sujud syukur, tapi di Busra Al-Karim menambahkan tentang sujud tilawah. Jadi ini kalau dikatakan tadi bahasanya sujud tilawah lebih afdal dari sujud syukur, maka tadi muqtadinya adalah sujud tilawah. Muqtadinya sujud tilawah. Jadi kalau ada sebab-sebab sujud tilawah, dia juga masuk masjid, tahiyatul masjid, maka dia sujud dulu baru sholat tahiyatul masjid, karena terluput tadi ya, sujud tilawah terluput. Tapi kalau ingin mencukupkan diri maka dengan sujud tilawah. Dia mengatakan wasujud tilawah afdal minat tahiyah. Sujud tilawah lebih afdal daripada tahiyatul masjid, ini dalam bahasan tadi. Dan dia afdal dari sujud syukur, dan lebih afdal daripada sujud syukur. Kemudian beliau mengatakan di Busra Al-Karim, seandainya tidak memungkinkan untuk tahiyatul masjid juga sujud tilawah atau sujud syukur, maka mengucapkan 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini katanya mencukupi dari 3 tadi ya. Jadi ada pembahasan sujud tilawah, ada sujud syukur, ada tahiyatul masjid. Jadi kita lihat di sini tahiyatul masjid itu lebih dimenangkan sujud tilawah ya. Dimenangkan sujud tilawah. Jadi tadi konteks ibarah di Busra Al-Karim ini nampaknya lebih kepada sujud tilawah ya. Bukan pada sujud syukur, karena disebutkan sujud tilawah afdol daripada yaitu tahiyat, sehingga ada sebab sujud tilawah, ada sebab masuk masjid, maka lebih dimenangkan dulu sujud tilawah terlebih dahulu ya. Karena sujud tilawah afdal minat tahiyat ya. Kalau kemudian dia sujud dia tahiyatul masjid, maka kata Syekh Ali Baisan di Busra Al-Karim terluput untuk sujud tilawah. Nah, dikatakan seperti itu. Terluput sujud tilawah kalau sudah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sujud tilawah dulu masih bisa tahiyatul masjid. Ini kalau kita lihat konteksnya ke sujud tilawah, bukan sujud syukur. Karena beliau mengatakan fa sujudu tilawah afdalu minat tahiyah wahiyya afdalu minas sujud syukur ya. Dan lebih utama dari sujud syukur. Nah, tahiyatnya tadi ya. Maka ini urutannya seperti itu. Dan kalau tidak memungkinkan tahiyatul masjid, tidak mungkin sujud tilawah, tidak mungkin sujud syukur, maka tadi mengucapkan zikir tadi ya, subhanallah walhamdulillah dan seterusnya 4 kali. Kemudian beliau mengatakan wa istahabu fi ayati shad fi ghairi shalah. Fa in sajada fiha amidan aliman bitahrim batalat ya. Maka kemudian disunahkan ya. Disunahkan sujud syukur ya. Ini bahasa sujud syukur. Disunahkan sujud syukur ketika membaca ayat di surat Shad dan di luar sholat, yaitu di surat Shad di sini disebutkan ayat 24 ya.
Yaitu Allah berfirman, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharrara raqi'aw wa anab. Ya. Ayat 24. Ya. Dari Wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qol shad laisa min azaimi sujud. Shad bukan sebab-sebab sujud tilawah. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Jadi Nabi sallallahu sujud ikut di sini sujud apa? Sujud syukur ya. Ya, bukan sujud tilawah. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi shad wa qala sajadaha Dawud taubatan wa nasjuduha syukron. Beliau mengatakan Dawud alaihissalam itu sujud karena bertobat dan kami bersujud karena sujud syukur. Yaitu ketika apa? Wastaghfara rabbahu wa kharra raqi'aw wa anab. Itu taubat. Dan ini sujud syukur untuk ayat di surat Shad ya. Ini dilakukan di luar apa? Salat. Di luar apa? Salat. Fa in sajada fiha 'amidan 'aliman bitahrim batalat salatuhu. Kalau dia sujud di dalam salat dalam keadaan sengaja dan tahu itu haram, salatnya batal. Artinya kalau dia melakukan sujud syukur di dalam salat ketika membaca ayat 24 surat Shad tadi, dia sengaja dan tahu keharamannya, salatnya batal. Di Busra Al-Karim disebutkan yaitu wa ingkana tabi'an li imamihi ya. Yaitu meskipun dia mengikuti imamnya. Meskipun mengikuti imamnya. Kalau dia amid dan aliman bitahrim batal. Adapun orang yang lupa atau jahil, dia enggak tahu hukumnya, meskipun dia orang yang berada di lingkungan kaum muslimin ya, artinya bukan di tempat yang jauh tidak terkena dakwah, tapi dia nggak tahu hukumnya. Kalau sujud syukur di ayat 24 surat Shad nggak boleh di dalam sholat, dia nggak tahu hukumnya, maka tidak batal sholatnya ya. Dan dia nanti wayas judulis sahwi ya, dia sujud sahwi. Jadi tidak batal kalau dia nggak tahu hukumnya, meskipun dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang samar. Ya, tidak semua paham tentang masalah ini. Ya. Kemudian kalau imamnya dia sujud, ya. Dia imam sujud karena sujud syukur, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Ya. Terus bagaimana? Bal yufariquhu aw yantadhiruhu wa huwa afdal. Nah, dia diam saja, nunggu imam, atau dia memisahkan dari jamaah, itu yang lebih afdal. Baik, demikian yang bisa kita bahas tentang sujud syukur. Sudah kita selesaikan ya. Insyaallah di pertemuan setelahnya kita bahas tentang sholat yang hukumnya sunnah, sholat id, sholat khusuf dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.